Halo, perkenalkan nama saya Samuel Buato Sinaga. Saya mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara Angkatan ke-10, MMPP Jaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen saya, Bapak Sugiarto Bujangkoro, yang sudah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu topik mengenai Discounted Cash Flow Approach berdasarkan buku Commercial Property Valuation dengan penulis Giacomo Mori dan Paolo Benedetto pada bab 6. Discounted Cash Flow Approach, atau yang sering disebut pendekatan arus kas diskon, merupakan salah satu metode penilaian untuk menentukan nilai investasi berdasarkan arus kas masa depan. Nilai sekarang dari arus kas masa depan dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menggunakan metode discounted cash flow adalah faktor tingkat diskonto yang mewakili tingkat pengembalian hasil yang diharapkan oleh investor. Tingkat diskonto tersebut digunakan sebagai faktor diskonto untuk menilai arus kas perusahaan di masa depan pada saat masa sekarang ini dengan menggunakan present value. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan discounted cash flow: yang pertama, memilih berapa lama penilaian dilakukan; yang kedua, memperkirakan setiap arus kas; yang ketiga, menentukan nilai terminal; yang keempat, menghitung arus kas dan menghitung nilai aset. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang pertama, memilih jangka waktu dalam penilaian. Properti menghasilkan manfaat ekonomi untuk jangka waktu yang lama. Namun, kemampuan estimasi untuk melakukan penilaian terbatas. Oleh sebab itulah, harus ditentukan berapa lama jangka waktu penilaian yang dilakukan untuk menganalisis properti tersebut. Hal yang paling utama dalam perhitungan discounted cash flow approach adalah arus kas, yang berarti jumlah uang yang dihasilkan oleh properti selama periode penilaian. Selanjutnya, di poin kedua, memperkirakan setiap arus kas. Discounted cash flow approach menghitung arus kas yang tersedia saat ini dan di masa depan, yang ditetapkan sebagai arus kas bebas, yang ditentukan sebagai laba operasi, depresiasi, dan amortisasi, dikurangi biaya modal dan operasional serta pajak. Jumlah yang diproyeksikan dari tahun ke tahun ini kemudian didiskontokanlah menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan untuk akhirnya mendapatkan estimasi nilai saat ini dari pertumbuhan masa depan perusahaan. Dalam discounted cash flow approach, definisi manfaat ekonomi yang relevan adalah arus kas, yaitu jumlah uang yang tersedia pada setiap periode yang sama antara semua pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari properti yang berkaitan dengan pemilik properti. Selanjutnya kita bahas di poin yang ketiga, menentukan nilai terminal. Perhitungan nilai terminal mewakili periode setelah masa-masa yang diproyeksikan akan dihitung nilai akhirnya. Pada saat menghitung nilai akhir ini, diasumsikan bahwa pendapatan yang akan diterima memiliki pertumbuhan yang tetap. Sebagai analoginya, ketika kita menilai hotel dengan menggunakan metode DCF, umur ekonomis hotel adalah 30-40 tahun. Ketika kita melakukan penilaian selama 10 tahun, maka secara ekonomis hotel tersebut masih memiliki nilai sisa selama 20 tahun. Ketika kita menggunakan nilai terminal untuk menghitung nilai sisa umur ekonomis hotel berupa nilai bangunan, nilai tanah, mesin, furniture, dan lain sebagainya, dengan asumsi hotel tersebut dijual pada tahun ke-10. Nah, apabila kita melakukan penilaian hotel sampai habis masa umur ekonomisnya, maka nilai yang tersisa adalah nilai tanah saja. Selanjutnya kita bahas poin yang keempat, mendiskonto arus kas dan menghitung nilai aset. Dalam melakukan penilaian dengan pendekatan discounted cash flow, diperlukan tingkat diskonto atau yang sering disebut discount rate yang digunakan untuk mengubah nilai arus kas masa depan menjadi nilai masa kini dengan menggunakan metode weighted average cost of capital. Tingkat diskonto yang digunakan tergantung dari metode penilaian yang dilakukan. Metode free cash flow to equity menggunakan cash
of equity sebagai tingkat diskonto karena arus kas yang dinilai adalah arus kas untuk ekuitas. Sementara metode free cash flow to home menggunakan weighted average cost of capital sebagai tingkat diskonto karena arus kas yang dinilai adalah arus kas untuk semua pemberi modal, yaitu kreditur dan investor ekuitas. Weighted average cost of capital adalah rata-rata tertimbang atas seluruh biaya modal perusahaan yang meliputi biaya hutang dan biaya ekuitas dengan tingkat risiko. Untuk mengilustrasikan rumus nilai sekarang, kami mengusulkan contoh penilaian sederhana yang berkaitan dengan aset yang menghasilkan arus kas yang ditunjukkan dan memiliki tingkat diskonto 10%. Nah, jadi penilaian dilakukan 1 tahun dan di tahun kelima kita estimasi properti tersebut akan dijual. Nah, jadi arus kas yang diperoleh di tahun pertama 300 euro, tahun kedua 300 euro, tahun ketiga 300 euro, tahun keempat 300 euro, dan di tahun kelima itu dijual propertinya senilai 5.000 euro. Nah, maka jumlahnya 6.200 euro. Nah, dengan menggunakan metode discounted cash flow, maka kita cari 300 euro di tahun pertama itu kita menghitungkan nilai sekarang dengan rumus arus kas dibagi dengan 1 tambah tingkat diskonto atau diskon rate pangkat tahun. Nah, itu kita menggunakan rumus yang sama, tetapi tahunnya kita ganti pangkat tahunnya. Nah, itu 300 didapat 300 euro di tahun pertama itu senilai dengan 272,73 euro di tanggal sekarang, dan 300 euro di tahun kedua itu sama nilainya dengan 247,93 euro di tahun ketiga. 300 euro senilai dengan 225,39 euro di tahun keempat. 300 euro senilai dengan 204,9 euro, dan di tahun kelima dengan estimasi penjualan 5.000 euro itu kalau kita tarik ke nilai sekarang itu senilai dengan 3.104,61 euro. Nah, jadi arus kas yang kita peroleh dari arus kas berupa penyewaan aset selama 4 tahun dan di tahun kelima itu dijual dengan jumlah 6.200 euro, itu sama nilainya dengan 4.055,57 euro di tahun sekarang. Demikianlah topik pembahasan saya hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Salam MMPP Jaya.